Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Udah makan siang? Ada yang belum makan? Tidak. Alhamdulillah udah makan semua ya. Udah siap untuk mengikuti pelajaran? Siap. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mengenal dan menerapkan perangkat kecerdasan artifisial. Yang pertama itu, apa itu kecerdasan artifisial? Kira-kira apa deh kecerdasan artifisial itu? Kecerdasan yang ada dalam perangkat komputer. Yang ada dalam perangkat komputer. Ada yang lain? Kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan, ya. Kecerdasan artifisial atau yang sering kita dengar itu AI atau Artificial Intelligence. Nah, pengertiannya ini adalah kecerdasan artifisial adalah sistem atau mesin yang meniru kecerdasan manusia. Jadi sebuah sistem yang dirancang khusus untuk meniru kecerdasan manusia seperti kita. Jadi contohnya itu ada Google Translate, Siri, filter spam email. Contohnya ini Google Translate. Kalau kita buka Google Translate kan kita bisa menerjemahkan dari bahasa yang misal bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Sama kayak kita kalau buka kamus kita bisa menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia menggunakan kamus seperti itu. Nah, selanjutnya ada karakteristik kecerdasan artifisial. Yang pertama itu belajar dari data atau machine learning. Jadi seperti yang tadi dijelaskan pengertian dari kecerdasan artifisial, karakteristiknya itu belajar dari data. Seperti kita kalau misal belajar, pastikan kita belajar dari data juga, data yang ada di buku, seperti itu. Nah, sama kayak KA. Jadi dia itu bisa kayak manusia karena belajar juga dari data yang ada di internet. Itu. Kemudian mengenali pola, gambar, suara, dan teks. Jadi si AI ini bisa mengenali. Misal kita kalau pakai di HP apa Face ID. Nah, itu kan si HP tahu tuh kalau itu muka kita. Nah, itu juga karena dia mengenali muka kita seperti itu. Yang pasti harus belajar dari datanya. Yang pasti harus ada data muka kita di HP tersebut. Seperti itu. Selanjutnya ada membuat keputusan otomatis. Nah, sama kayak karena belajar dari data, karena si KA itu udah belajar, maka mereka udah dari banyak pengalaman kayak gitu, mereka bisa membuat keputusan otomatis. Dari banyak data itu, mereka bisa belajar, oh ini yang terbaik, ini yang kurang baik, kayak gitu. Dan selanjutnya itu ada membutuhkan peran manusia. Nah, kenapa masih membutuhkan peran manusia? Karena KA sendiri tidak bisa berjalan atau tidak bisa otomatis pinter kayak gitu. Harus ada peranan manusia kayak gitu untuk menyediakan data dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu penerapan KA di bidang umum. Yang pertama itu ada ekonomi dan bisnis. Itu penerapannya kalau di ekonomi dan bisnis, kalau misal kita buka Shopee, Tokopedia, dan marketplace yang lain. Biasanya kan langsung muncul rekomendasi produk belanja online, kayak gitu. Atau kalau misal kita di Instagram atau di Shopee contoh nyari sepatu, kayak gitu kan nanti bakalan muncul semua tuh. Pas kita buka apapun tiba-tiba muncul iklan sepatu kayak gitu, seperti yang kita inginkan. Nah, selanjutnya itu ada di bidang pendidikan itu aplikasi koreksi otomatis.
Jadi kalau di bidang pendidikan, sekarang kita tinggal bikin soal, bikin jawaban, nanti jawabannya ditulis, nanti si AI mengoreksi sendiri jawabannya, seperti itu. Selanjutnya itu ada di bidang transportasi, itu prediksi lalu lintas, contohnya di Google Maps. Nah, kalau kita pakai Google Maps kan pasti kalau kita cari rute bakalan diarahin ke rute yang terbaik, bisa jadi jarak yang terdekat, terus ada biasanya kan ada yang berdasarkan kemacetan di jalan kayak gitu diarahin ke tempat lain kayak gitu. Itu Google Maps. Selanjutnya itu di kesehatan itu membaca hasil ronsen atau MRI. Jadi karena tadi udah mempunyai data tentang ciri-ciri penyakit, jadi si AI atau KA ini bisa membuat kesimpulan dia sakit apa, seperti itu. Nah, selanjutnya itu penerapan di bidang khusus. Jadi kalau di bidang khusus itu ada contoh di bidang pertanian, dia bisa membuat sensor tanah dan penyiram otomatis. Jadi misal dia di setting tiap beberapa jam sekali menyiram tanaman kayak gitu. Itu yang pertanian. Lalu ada industri robotik. Industri itu di robot pabrik. Jadi si KA atau AI ini bisa membantu manusia di pabrik. Jadi untuk membantu pekerjaan karyawan di sana. Selanjutnya itu kesehatan atau AI untuk analisis penyakit. Nah, seperti yang tadi dijelaskan, kalau di kesehatan itu si AI kan punya banyak data tuh, banyak data tentang penyakit, ciri-cirinya, terus cara pengobatannya gitu. Jadi si AI bisa menganalisis penyakitnya apa berdasarkan ciri-ciri yang ada. Selanjutnya itu ada pemrograman. Jadi AI kode asisten. Jadi kalau misal kita sekarang contoh mau bikin game atau bikin aplikasi, biasanya kan ada opsi AI. Jadi si AI itu membikinkan aplikasi tersebut. Contohnya lagi kalau misal kita di Canva. Kalau di Canva kan sekarang ada fitur Canva AI. Nah, kita tinggal membuat perintah ke AI itu, misal contoh bikinkan desain poster bertema alam. Nah, nanti si AI akan membuatkan kita poster sesuai yang kita inginkan. Seperti itu. Nah, di penerapan untuk sekarang di kalian saja udah banyak yang tahu AI, apa itu AI kayak gitu. Kalau kalian pemakaian AI apa aja yang biasanya dipakai? Ya, ChatGPT, terus apa DeepSeek? Ya, terus apa lagi? Meta AI, Gemini. Itu ya itu beberapa contoh AI. Kalian pernah pakai Google Translate? Nah, itu salah satu contoh AI juga. Terus seperti yang tadi dijelaskan Canva AI, kalau misal kita mau bikin desain kayak gitu. Ada juga kalau di bidang pendidikan itu, kalian pernah pakai Quizzes kan? Nah, di Quizzes itu sekarang juga bisa bikin AI. Jadi kita tinggal mengetikkan perintah, misal kita buatkan soal matematika kelas 12 dengan tema kalian apa sekarang matematikanya? Lingkaran. Nah, kalian tinggal tulis buatkan soal matematika kelas 12 tentang lingkaran. Nah, itu nanti bakalan muncul semua soalnya. Bakalan dibikinin sama AI gitu. Nah, sekarang silakan kalian mempraktekkan penerapan AI menggunakan perangkat kalian.
Hari ini saya membuat gambar dari Canva AI. Nah, di sini saya akan mencoba membuat gambar AI berupa alam. Nah, kita coba masukkan ini dulu ya, promptnya. Oke, buatkanlah saya gambar alam. Nah, kita tengok dari hasilnya. Nah, ini ada beberapa gambar yang saya telah ketik dari prompt. Misalnya gambar pertama ini, terus yang kedua, 3, dan 4. Nah, kita coba lagi. Buatkanlah saya sebuah gambar pendaki gunung. Nah, kita bisa tengok apa hasilnya. Ya, di sini ada gambar pertama, dia sudah mendaki gunung, sama dengan gambar yang lain lah. Ya, begitulah cara membuatnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari yang kita pelajari hari ini, kesimpulannya apa kira-kira? Apa itu AI? Kecerdasan buatan yang membantu kita. Ya, kecerdasan buatan yang membantu kita. Terus yang lain? Kecerdasan yang dibuat sama persis dengan kecerdasan manusia. Ya, yang dibuat sama persis dengan kecerdasan manusia. Boleh. Nah, untuk penerapannya apa aja tadi? Contohnya Google Maps. Bidang ekonomi apa? Ini Sar, ketika kita cari rekomendasi. Ya, cari rekomendasi produk. Pertanian apa contohnya tadi? Kita siram otomatis. Siram tanaman otomatis. Boleh. Ada lagi? Google Translate. Google Translate. Boleh. Siri. Nah, jadi kalian udah paham ya apa itu AI atau kecerdasan buatan? Udah Ustaz. Nah, jadi untuk pertemuan ke depan kita akan membahas tentang cara kerja dari AI itu. Nah, atau ada yang mau ditanyakan lagi? Ya. Sama kayak buat video. Kan ini kita cuma baru gambar sekarang. Bisa kan membuat video? Bisa. AI itu sekarang udah bisa bikin video. Nah, salah satu aplikasinya itu pakai VO3. Nah, itu si AI bisa membuatkan video sesuai perintah kita, sesuai apa yang kita ketikkan, kayak gitu. Nah, itu bisa kalian coba nanti di rumah. Ada yang mau tanyakan lagi? Ada? Nah, kalau nggak ada, saya cukupkan, saya akhiri. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.